Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran kedua, ajarlah kami berdoa. Minggu 7 Januari, meningkatkan penggunaan Mazmur dalam doa. Bacalah Mazmur 105 ayat 5, Kolose 3 ayat 16 dan Yakobus 5 ayat 13. Apakah tempat Mazmur dalam pengalaman ibadah orang percaya? Cara sederhana untuk memperkenalkan kitab Mazmur ke dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mencurahkan waktu setiap hari untuk membaca Mazmur, dimulai dengan Mazmur 1 dan mengikuti urutan yang diberikan dalam Mazmur. Cara lain adalah dengan membaca Mazmur yang sesuai dengan situasi Anda saat ini. Apapun itu, ada Mazmur ratapan umum, Mazmur syukur, himne, Mazmur pertobatan, Mazmur hikmat atau mencari hikmat dan bimbingan Tuhan, Mazmur sejarah, Mazmur berisi amarah dan amukan, serta Mazmur siarah. Selama triwulan ini, kita akan melihat banyak di antaranya dan mempelajari Mazmur ini dalam konteks kemunculannya. Lalu, bagaimanakah cara kita membaca kitab Mazmur? Pertama, baca Mazmur, terlibat dalam refleksi sederhana, dan kemudian berdoa. Merenungkan Mazmur melibatkan refleksi pada berbagai aspek Mazmur, cara pemazmur menyapa Tuhan, dan alasan doa. Pertimbangkan bagaimana situasi Anda sesuai dengan pengalaman pemazmur dan bagaimana Mazmur dapat membantu Anda mengartikulasi pengalaman Anda. Anda akan takjub melihat seberapa sering Anda menemukan diri Anda mampu berresonansi dan berhubungan dengan apa yang Anda baca di sana. Jika sesuatu dalam Mazmur menantang Anda, renungkan, misalnya, apakah Mazmur mengoreksi harapan palsu Anda saat ini tentang sesuatu yang sedang Anda hadapi? Renungkan pekabaran Mazmur dalam terang pribadi Kristus dan karya keselamatan dan harapan jangka panjang yang ditawarkan karya Kristus kepada kita. Seperti yang kita ketahui, atau seharusnya kita ketahui, hal itu selalu membantu untuk melihat segala sesuatu di dalam Alkitab dalam terang Kristus dan salib. Juga, carilah motif baru untuk berdoa sebagaimana diberikan oleh Mazmur dan pikirkan tentang kepentingannya bagi Anda, gereja Anda, dan dunia. Mintalah Tuhan untuk menaruh firman-Nya di hati dan pikiran Anda. Jika Mazmur itu sesuai dengan situasi seseorang yang Anda kenal, bersyafaatlah dalam doa untuk orang itu. Intinya, kitab Mazmur mencakup begitu banyak aspek kehidupan, dan kita bisa diperkaya dengan membaca dan menyerap ke dalam hati apa yang mereka katakan kepada kita. Apakah artinya hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu? Mengapa membaca Alkitab merupakan langkah pertama dan terpenting untuk pengalaman itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, Mazmur adalah kumpulan puisi-puisi di dalam firman yang sering digunakan di dalam doa, penyembahan, dan refleksi rohani. Cara menggunakan akan kitab Mazmur di dalam doa bisa sangat pribadi dan bervariasi untuk setiap orang, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang sementara dirasakan oleh masing-masing kita. Berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan Mazmur di dalam doa. Bacalah Mazmur dengan perlahan-lahan, renungkan setiap kata, dan biarkan maknanya meresap ke dalam hati dan pikiran kita. Dan biarkanlah ayat-ayat di dalam kitab Mazmur ini menjadi dasar bagi doa pribadi kita. Setelah itu, Mazmur seringkali memuat pujian kepada Tuhan dan ungkapan syukur atas kasih-Nya. Apa yang harus kita lakukan? Gunakan ayat-ayat di dalam kitab Mazmur ini untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian, Mazmur juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan akan setiap keinginan, harapan-harapan kita, atau kebutuhan-kebutuhan kita kepada Tuhan. Temukan ayat-ayat yang mencerminkan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Lebih lanjut, banyak Mazmur juga membuat permohonan akan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Gunakan ayat-ayat tersebut sebagai doa permohonan kita di dalam situasi-situasi sulit atau pelik yang sementara kita rasakan ketika kita merasa lemah. Gunakan Mazmur sebagai meditasi rohani kita. Renungkan ayat-ayatnya, biarkan maknanya meresap di dalam diri kita, dan biarkan Tuhan berbicara kepada hati kita melalui ayat-ayat tersebut. Dan kita harus membuka diri kita untuk menerima setiap nasihat yang kita temukan di dalam ayat-ayat tersebut. Kalau ayat-ayat tersebut menegur kita, kita harus dengan berbesar hati menerima akan teguran tersebut dan merubah akan sikap kita. Ketika kita membaca Mazmur, bisa juga kita membaca bersama-sama dalam kelompok doa atau ibadah. Kita membagikan akan ayat-ayat Mazmur untuk kita dapat membaca secara bergantian dan menggunakan akan ayat-ayat tersebut sebagai landasan bagi doa bersama. Kalau kita di dalam suatu kelompok dan kita mau berdoa bersama, gunakanlah akan ayat-ayat tersebut untuk sebagai dasar bagi kita di dalam berdoa. Juga, carilah motif baru untuk berdoa sebagaimana diberikan oleh Mazmur.
dan pikirkan tentang kepentingannya bagi kita, gereja kita, dan dunia ini. Mintalah Tuhan untuk menaruh firman-Nya di hati dan pikiran kita. Jika Mazmur itu sesuai dengan situasi seseorang yang mungkin kita kenal, berdoalah untuk orang tersebut. Jadi intinya kitab Mazmur mencakup begitu banyak aspek kehidupan, dan kita bisa diperkaya dengan membaca dan menyerap ke dalam hati apa yang ayat-ayat di dalam kitab Mazmur katakan kepada kita. Kita harus mengingat bahwa Mazmur adalah ungkapan hati yang jujur dan menyentuh. Saat menggunakan ayat-ayat di dalam kitab Mazmur untuk berdoa, biarlah hati kita terbuka dan jujur kepada Tuhan. Jadikanlah setiap ayat di dalam kitab ini sebagai ungkapan yang mendalam dari hati kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan saya. Jadikanlah akan ayat-ayat di dalam firman Tuhan, terlebih khusus dalam pelajaran kita sepanjang triwulan ini, mempelajari akan kitab Mazmur. Jadikanlah ayat-ayat di dalam kitab ini sebagai dasar di dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena memberikan pelajaran bagi kami bagaimana cara untuk menggunakan akan ayat-ayat di dalam kitab Mazmur untuk kami gunakan di dalam doa kami kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.